Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsi. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Canisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Ngatmo PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka Ku Gembira Kau Berkata dari Puji Syukur nomor 325. Selama
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Saudara sekalian, hari ini gereja bersyukur memuji muliakan Tuhan dalam pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Di mana di situ bertahta tempat kediaman Rasul Agung Santo Petrus yang menjadi paus pertama, dan digambarkan bait suci itu membawa berkah, membawa kehidupan bagi bangsa manusia. Tetapi yang dimaksud ialah kemudian dalam Yesus Kristus, tubuh dan darahnya sendiri, ya setelah wafat bangkit mulia bagi keselamatan kita. Marilah kita mulai ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kita, kami menurban Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau.
Dialah Bapa dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu, sampai air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sentosa. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang.
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangunnya di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan membawa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali."
Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak saudara sekalian, kaya do ngantuk ya? Ngantuk mboten? Nek ngantuk kayak bubar. Kami itu sudah persiapan. Besok Natal itu mau pesta. Pesta siapa? Romo Buder Suster kelahiran Wonogiri beserta orang tua dan saudaranya akan pesta di rumah kami. Jenengan rata undang. Dan salah satu persiapan itu kami sudah piara anjing itu 5. Sudah kami bagi di keluarga A itu 2, di keluarga B 2, keluarga satunya lagi 1. Ya, supaya tidak merepotkan. Sudah berapa bulan ya? Mungkin 3-4 bulan yang lalu itu udah gede-gede. Kalau saya pulang itu terus tak jawab, ente nono kowe sedelok meneh. Menikmati sukacita ngono. Di luar perhitungan kami, kuwi kira dipotas wong kabeh, karek siji tak kandhani. Tek. Kok ya do ngerti nek wis disiapkan nggo Natalan yo. Potas orang itu tak pikir-pikir ana wong luwih butuh timbang kok acarane Romo-romo Buder Suster. Tapi ora dijukuk, ora digawa iki. Apa ya? Apa dhek mangani pitik mosok kirek wis dipisah-pisah nggone ngono kabeh kelakuane padha karo kirek kabeh. Kami itu mbelani kirek itu direwangi ana sing dadi kirek tukang ngambus berita kemana-mana. Lah ya sing motas wonge siji. Cekel. Tidak kami apa-apakan juga kami tidak menuduh ini. Suruh kami datang ke rumah, jak wedangan, gitu, tak ceritani gitu. Iki lek arep ana acara gedhen sok semono iki. Tugasmu kuwi sok mbleh kirek 5 cacahe. Nek yo kuwi mau wis mbuh mati kabeh, karek siji wis kuwi mben tugasmu. Ngono. Wah. Niki mboten saged Pak nek kula. Lah napa ora iso? Wong kowe nekuk sapi wae pinter kok nekuk kirek rawani ngono. Niku haram Pak. Tak kandhani haram ki nek mangan, nek nyekel ora. Mateni kuwi nek dipangan ya ora apa-apa. Nek mateni dibuang kuwi malapetaka. Wis kowe kapok ora batin ngono. Nek wani mbaleni makan potas meneh genti pitikmu sing mati ngono. Bapak Saudara sekalian, menjadi apa istilahnya berbagi sukacita ngono karepe ya. Maunya itu berbagi sukacita. Mulai dipiarakan anjing. Maka ganti acaranya. Besok tidak potong anjing.
kami siapkan itu potong singkong. Ngono ae. Iya to singkong ngono. Ana sing dideplok dadi gedhuk, ana sing dideplok terus diulek-ulek jero diseseli gula Jawa. Jenenge apa? Cemplon. Ana sing kaya glut terus dibuntel nganggo godhong gedang terus dikukus jenenge apa? Ya, terus sing didang diwur-wuri ragu dilebokke nang nggon ember terus dibuka lagi bosok jenenge apa? Lah dalah. Singkong iso digawe apa ae terus bae ya. Ku nek wis kesuwen le unduh, dipe garing, dicuil-cuil-cuil. Didang, diwul, nek utuhan sak jempol-jempol. Wis ana e. Mulane sampeyan pestane diganti ora usah mbeleh kirik, mbeleh singkong wae dengan aneka macam masakan. Supaya menjadi berkah bagi semua. Ora ana sing ngomong iki singkong haram, ora ana. Ngomong enak kabeh. Nah, itu harapannya. Itulah apa? Yang penting bukan soal masalah anjing dipotas orang, tetapi bagaimanakah kami berpikir sesuatu yang menarik ngono tapi tidak menarik bagi yang lain. Oh ya sudah. Berarti yang menarik untuk semua itu nanti diolah ke bahan dasar singkong ngono wae. Semua laku, semua bisa diundang dan makan tidak menjadi soal. Saja wis ngerti nek iso mben arep nggo acara Romo ngono timbang metu kirik ngono haram kabeh sak lapangan mulo pateni dhisik. Yae. Ponakanku le nangisi sewengi. Esuk ngono bidu-bidu mripate. Lah ngopo kirik mati ditangisi? Ora sida le dhuwit no. Masalah ora sida le dhuwit. Nek gue gampang ku kei dhuwit 1.000 2.000 lak meneng to. Bagian dari kehidupan kita pada umumnya. Sing diling-eling aja perkara kirik ya. Bagian dari kita semua hidup di tengah masyarakat. Bagaimanakah kita tidak menjadi tanda kutip orang haram di kampung, tapi menjadi berkah bagi sesama. Ya. Ojo tiru ide keluargaku, ternyata malah menjadi masalah. Ya. Tetapi bagaimanakah kita bisa membuka pikiran wawasan kita yang kadangkala kita pikir baik itu belum tentu baik juga bagi orang lain. Dan bagaimanakah seperti bacaan pertama sapa? Yeremia, Yeskiel. Nggih sami iso mbitake YEH karo YER. Digambarkan bagaimanakah bait Allah itu ada keluar air yang dikatakan mengalir dari bawah pintu lalu mengalir ke segala arah. Air yang penuh garam yang menjadi tawar, di tanah-tanah itu tumbuh-tumbuhan yang buahnya menjadi makanan, daunnya bisa menjadi obat. Kira-kira apa ya? Tanaman buahnya dipangan, godhongnya dadi obat. Napa, Pak? Ah, ning nggonku kates. Aku nggih mulih mung dikepelke kates, dong kates karo Mbak Yuku nyo pangan. Aku Masku ya komentar, le mesake. Terus aku ngomong, ya ora apa-apa. Kuwi nggo pakan pitik biasane. Kowe do mangan daginge pitik, aku tak makan pakane wae ngene. Menjadi obat ya kita semua. Itulah harapannya juga. Jadi kita menjadi orang Katolik yang enak, tetapi juga menjadi orang Katolik yang membawa sukacita, membawa pencerahan bagi sesama. Oleh karena itu pula, ya seringkali
Yesus memang harus tegas, dan itu memang tidak disukai orang. Tapi tegas yang umum, yang lurus, yang betul. Bait Allah bukan tempat untuk berjual beli. Yang lain diusir, yang jualan burung merpati, ya toh, bawalah. No. Tak pikir kitab suci dhisik terus manuk-manuke terus dicul-culke ngono, bae ora. Suruh mbah pergi. Karena apa? Itulah simbol Yesus yang meskipun bertindak keras tetapi juga memperhatikan yang lemah, yang kecil. Untuk itu Ibu Bapak Saudara sekalian, kita mohon supaya kita dengan karya kebangkitan Yesus Kristus dimampukan pula ambil bagian dalam berkat, supaya kita juga membagikannya kepada sesama, sehingga gereja tubuh Kristus sungguh menjadi kesatuan yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kehidupan lebih disegarkan dan lebih bersemangat. Kristus memberkati kita kini dan sepanjang masa. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari yang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, begitu besar cinta kasih Kristus kepada kita adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh berkembang dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Ia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu,
hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini, dan anugerahkanlah kepada kami yang mohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan, dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi, sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantarannya Engkau membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dengan penuh sukacita kami mengagungkan Dikau bersama seluruh laskar surgawi dan bernyanyi. Allah
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah Yesus Kristus penyelamat kita, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas katakan pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Yalah Bapa, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang datang terlambat, oh iya bener, sing telat misa rasa kumini, iya toh, ngono, supaya kumini kok kurang terus itu, opo sing telat iki do nampa kumini ngono, ya, jadi supaya menjadi perhatian kita semua, tidak ada yang minimal katekis saya dulu itu mengatakan ora oleh sembahyang saka masuk ya yang betul ya si amin telat setengah jam tekan gereja ngono ya ora oleh lah ya begitu, supaya kita sama enaknya lah. Ini pengurus juga malu, prodiakon dadak nyuwili karena seringkali mesti itu dicuil cetik ngono ki ana sing mletuk ya digoleki ra ketemu ya makanya sama-sama enggak enak. Jadi supaya kita sama enaknya lah. Pengurus kan ya malu ya menghitung udah wis diluwi 10 kok kurang meneh apa do nampa loro-loro to. Enggak juga ya mudah-mudahan ini kesalahan yang itu ngosti ya, bukan karena umat terlambat ikut kumini ya, tidak ada yang terlambat. Ketoke ora ono iso tak matke meneh nek ana sing telat jiro lupat ora usah kumini ngono. Iyo, saya dulu katekis saya itu selalu mengatakan kapan misa itu terlambat datang kalau lagu pembuka sudah dimulai itu tamu terlambat ngono terangannya ya. Jadi supaya kita romo ngono dadak diomongke ora diomongke ribet tok ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang harus menerima sakramen Maha Kudus secuil-secuil ya, supaya semua utuh. Itu maksud saya begitu ya. Yes, Bapak. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ekaristi kita sudah selesai.